Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mulai praktikum dengan judul acara gerak lurus beraturan. Apa itu gerak lurus beraturan? Praktikum kita kali ini adalah mengenai GLB dan GLBB. Apa itu GLB dan GLBB? GLB adalah gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan berbicara mengenai uniform linear motion. Ada kata uniform dan ada kata linear motion. Linear motion menandakan bahwa benda bergerak pada straight line atau lintasan yang lurus. Sementara yang uniform di situ menunjukkan adalah seragam, keseragaman kecepatan. Jadi kecepatan pada titik 1 sampai titik akhir atau instantaneous velocity-nya nilainya sama di semua titik. Berikut adalah ilustrasinya. Suatu mobil bergerak dari titik 0, kemudian 2 sekon kemudian mobil tersebut sudah bergerak sejauh 2 meter. Detik kemudian mobil tersebut sudah bergerak sejauh 4 meter. Dan 6 detik kemudian mobil tersebut sudah bergerak sejauh 6 meter. Jika kita gambarkan gerakan mobil tersebut pada grafik hubungan antara waktu terhadap jarak yang ditempuh, maka akan didapatkan grafik linear. Apa itu grafik linear? Jadi grafik linear tersebut menandakan bahwa perubahan waktu sebanding dengan perubahan jarak yang ditempuh. Jika kita mencari gradiennya, maka kita akan mendapatkan kecepatan pada titik pergerakan mobil tersebut. Misalkan, kita ingin mencari kecepatan pada titik 0 sampai 2 dan kecepatan pada titik 4 sampai 6. Maka di situ didapatkan percepatan sebesar 1 meter per sekon untuk T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Sedangkan pada posisi yang kedua, kecepatan 4 sampai 6, waktu 4 sampai 6 didapatkan bahwa kecepatannya sama, yakni 1 meter per sekon. Sehingga di situ menandakan bahwa instantaneous velocity-nya atau kecepatan pada titik tertentunya tidak ada perubahan. Jika Anda perhatikan perubahan jarak pada grafik tersebut, perubahan jarak tersebut terjadi secara beraturan. Dari 0 ke 2, ke 4, kemudian ke 6. Nah, jadi di situ menandakan bahwa kecepatan yang dilakukan mobil tersebut adalah seragam dari titik 0 sampai titik 6. Sekarang kita coba gambarkan grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada posisi 1 dan 2, maka di situ didapatkan grafik berupa garis lurus horizontal. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kecepatannya adalah uniform atau seragam atau konstan, maka di situ terjadi yang namanya gerak lurus beraturan. GLB terjadi ketika kecepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut adalah uniform atau konstan. Sedangkan untuk GLBB, gerakan terjadi ketika akselerasinya konstan atau percepatannya konstan. Kita simak ilustrasi berikut ini. Suatu mobil bergerak dari posisi diam, kemudian 2 detik kemudian mobil tersebut sudah menempuh jarak sejauh 4 meter.
6 detik kemudian, mobil tersebut sudah menempuh jarak sejauh 36 meter. Dan pada waktu 8 detik kemudian, mobil tersebut sudah menempuh jarak sejauh 64 meter. Jika kita hitung kecepatannya, maka kecepatan di setiap titiknya itu adalah tidak sama. Sehingga di situ mobil dipercepat. Jika kita gambarkan grafik hubungan antara waktu terhadap jaraknya, maka kita dapatkan bahwa grafiknya tidak linear. Jadi perubahan waktu tidak sebanding dengan perubahan jarak pada mobil tersebut. Jika kita gambarkan grafik hubungan antara waktu terhadap kecepatan gerak mobil tersebut, maka didapatkan bahwa mobil tersebut memiliki kecepatan yang berubah sebanding dengan perubahan waktu. Semakin lama mobil tersebut berjalan, maka semakin besar kecepatan mobil tersebut. Dan perubahan kecepatan mobil tersebut itu sebanding dengan perubahan waktu. Sehingga jika kita gambarkan, grafik yang muncul adalah grafik linear. Jika kita cari gradien atau kemiringan pada grafik tersebut pada posisi 1 dan pada posisi 2, maka kita akan dapatkan percepatan dari grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Untuk percepatan pada posisi 1, yakni pada waktu T0 sampai dengan T sama dengan 2, maka di situ didapatkan percepatannya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Sedangkan pada posisi 2, yakni mobil bergerak pada waktu T sama dengan 6 sampai T sama dengan 8, di situ juga didapatkan percepatan yang sama, yakni 1 meter per sekon kuadrat. Dari perhitungan tersebut, maka didapatkan bahwa percepatan pada posisi 1 dan pada posisi 2 adalah sama. Jika kita gambarkan grafik hubungan antara percepatan dengan waktu, maka akan diperoleh grafik sebagai berikut. Setelah kita plot hasil perhitungan kita pada posisi 1 dan pada posisi 2 pada grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu, maka kita dapatkan grafik berupa garis lurus horizontal yang menandakan bahwa percepatannya adalah konstan. Kecepatan konstan inilah yang mengakibatkan kecepatan pada mobil tersebut berubah secara beraturan. Bisa kita lihat lagi grafik kecepatan terhadap waktu. Pada grafik tersebut, kita ketahui bahwa kecepatan berubah seiring dengan perubahan waktu, dan perubahannya secara beraturan. Jika kita cek untuk posisi 3 dan posisi 4, maka kita akan dapatkan kecepatannya sama, yakni 1 meter per sekon kuadrat. Maaf, maksud saya adalah percepatannya sama. Nah, pada GLB yang sama adalah kecepatannya, instantaneous velocity-nya sama. Sedangkan pada GLBB, instantaneous acceleration-nya yang sama.
Jika Anda belum paham, Anda bisa melihat ringkasan berikut ini. Jika kita gambarkan grafik hubungan antara jarak terhadap waktu untuk GLB, grafik hubungan antara jarak dan waktu tersebut digambarkan secara linier. Sedangkan pada GLBB, grafik antara waktu dengan jarak tidak berhubungan secara linier. Artinya, perubahan waktu tidak sebanding dengan perubahan jarak yang ditempuh. Yang kedua adalah grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Untuk GLB, kecepatan yang dimiliki oleh benda yang bergerak adalah konstan, atau instantaneous velocity-nya adalah sama. Sehingga jika kita gambarkan grafik hubungan antara kecepatan terhadap waktunya berupa garis lurus horizontal. Sedangkan pada GLBB, jika kita mencari kecepatannya, maka kita dapatkan kecepatannya berubah sebanding dengan perubahan waktunya. Perubahan kecepatan yang secara berkala tersebut terjadi karena adanya percepatan. Jika kita gambarkan hubungan percepatan terhadap waktu, maka kita dapatkan grafik lurus horizontal yang menunjukkan bahwa percepatan pada titik tersebut adalah sama di semua titiknya, atau instantaneous velocity-nya sama. Percepatannya adalah konstan untuk GLBB. Jadi pada percobaan kali ini kita menggunakan linear air track dengan alat-alat sebagai berikut. Jadi pada praktikum kali ini kita menggunakan beberapa alat yang terdiri dari ada time counter, kemudian pompa, kereta, rel udara, penghalang cahaya, kemudian gerbang cahaya atau P1, gerbang cahaya P2, dan di ujung sana ada penghenti kereta, dan yang terakhir ada pembebannya seberat 5 gram. Pada alat yang pertama itu namanya timer counter. Di sini ada tombol power di mana fungsinya untuk menyalakan atau mematikan pelacak waktu. Berikutnya di sini ada layar LED di mana fungsinya untuk menampilkan hasil pengukuran. Di sebelahnya itu ada indikator satuan pengukuran. Untuk waktu itu satuannya ada milisekon, bisa juga kita menggunakan yang sekon. Di bawahnya ada kecepatan dengan satuan cm per sekon. Di bawahnya lagi ada percepatan dengan satuan cm per sekon kuadrat. Berikutnya ada tombol E-magnet, fungsinya untuk menonaktifkan medan magnet. Kemudian ada indikator function, fungsinya untuk waktu pencacah. Kemudian ada juga fungsinya melakukan pengukuran baru jika sebelumnya telah terjadi pengukuran. Kemudian ada tombol change over, fungsinya untuk mengganti indikator ukuran satuannya, atau juga function ini kita untuk menentukan pengukuran apa yang kita ingin lakukan. Sedangkan pada praktikum kali ini kita hanya menggunakan timing 1 dan timing 2. Kemudian ada tombol data fetch ini fungsinya untuk menampilkan data hasil pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini terdapat gerbang cahaya, yakni berupa sensor cahaya yang digunakan untuk mengetahui kapan kereta melewati gerbang cahaya. Kemudian di sini juga ada penghalang cahaya yang digunakan untuk mengetahui kecepatan dari kereta yang bergerak melalui gerbang cahaya.
Penghalang cahaya memiliki ukuran yang beragam antara 1, 3, 5, dan 10. Lalu bagaimana cara mengetahui kecepatan kereta yang melewati gerbang cahaya? Seperti ini caranya. Jika kita menggunakan gerbang cahaya dengan ukuran 3 cm, maka kecepatannya adalah hubungan antara jarak dengan waktu, jaraknya berupa lebar kisi, kemudian kita akan mendapatkan kecepatan dari kereta tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita di sini ada kereta dengan penghalang cahaya ukuran 3 cm. Nah, sebelumnya kita reset dulu menuju timing 2 dengan cara tekan tombol function. Setelah itu kita reset change over-nya dengan cara tekan lama sampai angkanya berubah jadi 3. Oke, setelah itu keretanya kita gerakkan menuju gerbang cahaya atau P1, di mana di sana sensor akan membaca T0 dan T1, kemudian lanjut ke gerbang cahaya 2, di mana T0 membaca T2. Kemudian untuk membaca datanya, di sini kita menekan tombol data fetch. Ini P1, kemudian ini P2 untuk kecepatannya cm per sekund. Kemudian untuk menghapus datanya kita tekan tombol function, tombol 1 jam. Sebelumnya kita pastikan rel udara dalam keadaan horizontal. Jika kereta melewati kedua gerbang cahaya dengan waktu yang sama, berarti rel udara sudah dalam keadaan horizontal. Kemudian cara kerjanya kita atur timer counter ke timing 2. Setelah itu kita reset indikator pengukurannya dengan tekan change over ke cm per second atau kecepatan dengan tekan lama hingga menunjukkan angka 3, karena kita menggunakan penghalang cahaya berukuran 3 cm. Selanjutnya kita hidupkan pompa, di mana kemudian kereta akan mulai bergerak menuju gerbang cahaya P1 dan gerbang cahaya P2. Untuk melihat data tadi, kita tekan tombol data fetch, di mana P1 ditampilkan dengan nilai sekian dan P2-nya sekian. Demikian datanya, kita catat hasilnya.